mungkin kita ulang sedikit lagi ya mengenai pentingnya imunisasi ya Dokter Desti. Kenapa kita sampai bela-belain mengangkat tema imunisasi itu dokter? Iya, jadi kan imunisasi ini seperti yang kita tahu ya, manfaatnya banyak sekali. Yang paling utama adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi sakit. Dan kalaupun sakit jangan sampai terjadi kematian atau gejalanya berat gitu ya Dokter Salma ya. Jadi seperti mungkin saya pernah singgung-singgung sebelumnya bahwa imunisasi ini adalah salah satu penemuan yang paling mutakhir lah, paling eh, salah satu penemuan yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan dan kehidupan serta kesehatan manusia ya Dokter Salma ya. Jadi pertama kali ditemukan imunisasi itu karena dulu ada penyakit yang penyebarannya itu dianggap kok terlalu cepat. Nah, orang berpikir lah ya bagaimana agar penyakit tersebut tidak menyebar cepat, yaitu yang pertama ditemukan itu adalah vaksin cacar ya Dokter Salma ya. Seperti kita tahu ya, kalau ada yang sakit cacar, nggak lama besoknya atau putra-putrinya nanti kakaknya atau adiknya udah kena cacar gitu. Nah, itulah salah satu manfaat imunisasi yang paling besar yaitu mencegah penyakit jangan sampai tertular gitu ya Dokter Salma. Saya rasa ya di era pandemi ini orang malah lebih melek tentang, apalagi sekarang ya Dokter Salma, lebih melek tentang kegunaan atau manfaat dari imunisasi atau vaksinasi gitu. Iya, mungkin dari justru asal mulanya kata vaksinasi itu justru dari varicella ya sebenarnya ya, Iya, dari wabah varicella atau cacar air. Dari situlah diambil istilah vaksin karena dari vaksin. virus varicella. Mungkin dulu paniknya ketika terjadi varicella itu seperti kita sekarang panik karena adanya si COVID-19 ini ya Dokter Desti Iya, ya. iya. Jadi begitu ditunggu-tunggunya sesuatu yang bisa menghentikan penyebarannya. Itu ya Dokter Desti. Tapi Ya. mungkin ada juga yang sedikit ketakutan dengan ibaratnya kasihan masih bayi udah disuntik ya, terus abis itu ada efek demam. Ya begitulah ya Dokter Salma ya, bahwa uh, untuk untuk agar vaksin itu bekerja perlu proses. Salah satu cara masuknya vaksin itu yang paling efektif dengan suntikan, memang rata-rata dengan suntikan. Jadi kita nggak nggak mau tidak ada pilihan. Jadi memang bayi-bayi kecil terpaksa harus disuntik. Kadang-kadang mamsnya ada yang aduh kesian ya, ya udah nggak usah nengok Apalagi saya kalau bilang. kalau lihat jadwal imunisasi yang sekarang yang terbaru justru dua kali suntik ya Dokter Desti ya, Iya, sebulan kayaknya kanan kiri gitu ya, kanan kiri tega kanan amat. kiri gitu. Jadi memang sudah dianjurkan dijadwalkannya seperti itu ya. Jadi ya mau nggak mau kitanya juga ya bukan tega soal nggak tega sih, tapi memang sebenarnya nggak masalah ya. Bayinya juga saya Karena juga manfaatnya lebih besar daripada ya tadi nangis sesaatnya ya ya Dokter Salma ya. iya dan nggak semuanya vaksin itu menyebabkan demam juga gitu ya. Jadi Betul. dulu sih alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu ada isu-isu soal vaksin haram itu Dokter Desti ya. Nah, itu kan sebenarnya beberapa vaksin juga sudah mendapatkan label MUI ya Dokter Desti. Iya. Bisa dilihat di kemasan vaksinnya. Jadi nggak apa, maksudnya tidak semelulu semua vaksin haram seperti itu. Jadi untuk meredakan isu tersebut, MUI juga sudah mengeluarkan bahwa vaksinasi itu boleh ya gitu. Ya. Jadi Jadi rata-rata vaksin yang dikeluarkan dari Bio Farma, pabrik vaksin di Indonesia ini sebenarnya halal ya Dokter Sama ya. Nah, iya. memang ada beberapa vaksin yang dari luar gitu ya. Sebenarnya nggak bisa kita bilang ini haram, tapi mungkin belum mendapatkan rekomendasi satu. Iya, Ya gitu ya Dokter karena Sama vaksin ya, dari karena luar. kalau yang kita tahu sebenarnya tidak mengandung
Mengandung terus Iya, melahirkan ya. Bukan mengandung sebenarnya, tapi bersinggungan ya dokter Salma, bersinggungan karena dalam proses pembuatannya ada persinggungan menggunakan media tertentu ya, tapi sebenarnya di dalam vaksin itu tidak ada kandungannya. Jadi iya. kalau kita ibaratnya tersenggol sesuatu yang haram kan kita tayamum itu dicuci, dibilas beberapa kali. Ini sebenarnya bilasannya tuh udah berapa ribu liter gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin belum saja mendapatkan rekomendasi tadi ya dokter Samaya, kita nggak Iya, tahu jadi ya. kalau memang pembuatan Bio Farma kan pabriknya di Bandung ya, dan rata-rata ilmuwan dan pekerja di sana juga Muslim kan, jadi nggak mungkin menggunakan vaksin-vaksin yang diharamkan seperti itu ya. Kemudian kalau pada prakteknya juga kalau vaksinnya udah di tangan dokter anaknya juga Muslim ya, dokter Salma, dokter Desti kan pakai hijab pasti Muslim. Ya, Pasti kita apa akan pernah memilih ya. Kita ya akan maksudnya memilihkan yang halal halal karena kan ya dok. gitu, jadi kita dengan keilmuan kita tuh yakin bahwa vaksinnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, tetapi memang dalam proses pembuatannya bersinggungan, tetapi pada hasil akhirnya itu tidak mengandung. Mengandung. Mm-mm. Iya gitu, jadi karena dokter anaknya juga Muslim, jadi nggak mungkin menyentuh sesuatu yang haram karena nggak memungkinkan kita akan sama lagi setelahnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jangan khawatir lagi ya, Iya. seperti itu. Tapi kalau mau mau melihat apa kemasan vaksinnya juga bertanya ke dokternya juga dipersilakan karena itu adalah hak pasien itu. Kalau minggu lalu kan kita sudah membahas secara umum. Nah, semenjak Desember 2020 itu Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan jadwal baru yang seperti kita singgung juga ya Iya. minggu lalu ya dokter sama ya. Uh, jad, Jadwal baru ini sebenarnya perbedaannya itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa booster atau pengulangan-pengulangan dan perbedaan waktu ya, dokter Samaya. Ada yang dimajukan sedikit atau dimundurkan sedikit gitu. Disesuaikan dengan ya namanya ilmu kan berkembang ya dokter Samaya. Ada penelitian Iya. lanjutan, akhirnya rekomendasi pun biasanya memang diperbaharui. Nah, yang selama ini kita pakai itu yang tahun 2017. Nah, rekomendasi terakhir itu yang dikeluarkan Desember 2020. Makanya dibilang jadwal imunisasi yang terbaru itu yang 2020. Itu yang dikeluarkan dokter anak. Tapi nanti ada penyesuaian juga dari pemerintah biasanya dokter sama untuk yang di puskesmas gitu ya. Saya Iya. rasa nanti akan ada penyesuaian. Penyesuaian karena berbeda vaksin, jenis vaksin yang digunakan ya, dan macam-macamnya juga memang lebih banyak Mm-mm. ya dari yang dikeluarkan dokter Ida, Ikatan Dokter Anak, karena Mm-mm. yang dikeluarkan dari pemerintah adalah untuk vaksin-vaksin yang disubsidi alias lebih murah ya, atau kalau di puskesmas gratis seperti itu ya.